Akhirnya gue dapet Google AdSense dan pin gue akhirnya dateng, guys. Oke kan, balik lagi bareng gue Budiawan Arif Anggoro dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Oke gengs, jadi akhirnya setelah penantian berapa lama ya? 8 bulan gue akhirnya dapet pin dari Google AdSense nih, pinnya nih. Akhirnya 8 bulan berlalu dan akhirnya gue dapet. Cukup lama ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dapet dari pin dari Google AdSense. Tapi sebenarnya di video ini gue pengen bercerita ya tentang perjalanan gue awal mula gue akhirnya membuat YouTube dan bermain YouTube. Sebenarnya tepatnya di tahun 2018 gue udah punya akun personal ya. Tapi atas nama pribadi gue Budiawan Arif Anggoro, kalian juga bisa lihat di YouTube gue dengan nama itu. Kalian bisa searching. Nah, tapi isinya itu adalah vlog ya, lebih ke vlog makanan, hotel, perjalanan gue misalnya ke tempat wisata. Cuma bedanya kalau dulu gue udah bisa daftar AdSense dulu kalau kebijakan yang sebelumnya baru monetize. Nah tapi kalau yang channel gue yang garasi mobil itu mesti monetize dulu baru bikin Google AdSense. Iya. Gitu. Tapi gue ingin cerita ya sedikit tentang perjalanan gue awal mula. Gue udah punya akun pribadi itu Budiawan Arif Anggoro. Sampai di tahun 2020 awal tahun ini tetap karena waktu itu gue juga nggak konsistensi ya untuk uploadnya. Akhirnya subscribernya pun juga nggak banyak dan jam tayangnya pun juga belum sampai 4.000 jam ya. Sampai akhirnya pas pandemi di tahun 2020 bulan Februari, starting Februari gue udah nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar kota, nggak pernah nginep di hotel, nggak pernah ke tempat wisata, nggak pernah makan-makan gitu ya di tempat-tempat yang baru. Akhirnya setelah beberapa pandemi itu, beberapa bulan pas COVID-19 itu, gue mikir tepatnya di 2 Juni, gue mikir apa ya yang sekiranya gue pengen bikin YouTube yang bisa mencurahkan hobi gue di YouTube itu dan cari bahannya tuh lebih mudah lah gitu, apalagi kan kita di rumah nih gitu kan. Gue di rumah WFH, work from home, starting Maret tuh udah gue work from home sampai sekarang nih, sampai sekarang tahun 2021 di Februari lagi ini juga udah hampir setahun kan. Akhirnya gue mikir, karena gue kan bekerja di lingkungan otomotif ya, akhirnya waktu itu gue mikir apa gue bikin atau gue nge-review mobil atau cerita-cerita tentang otomotif gitu ya. Karena kan insya Allah lebih mudah lah untuk dapat bahannya dan materinya ya. Makanya akhirnya gue pas ya Juni setelah Lebaran itu, Juni 2020 tuh akhirnya yaudah deh gue bikin review. Dan review yang pertama itu adalah mobil gue sendiri, yaitu mobil Toyota Vios Gen 3 2014 GAT ya, atau tipe yang GAT. Di sini ada headrestnya, ada 3 headrest, 3 buah headrest, juga ada seat belt di 3 kursi belakang, dan juga di sini ada armrestnya juga, jadi bisa santai ketika itu gue pertama kali tuh nge-review mobil gue sendiri itu, terus sama yang head unit, fitur yang ada di head unit mobil gue itu. Tadi ada video-video awal tuh itu. Baru nyari-nyari materi lagi, akhirnya gue minta tolong ke temen gue yang punya mobil lah, mobilnya gue review. Nah, garasi mobil ini isinya tentang nggak cuma review mobil ya, tapi ada bincang-bincang mengenai otomotif. Dan otomotif lah, ada leasing atau pembiayaan juga ada, terus ada customer voice ya.
bincang-bincang atau ngobrol sama teman gue juga tentang gimana sih dia pakai mobilnya. Jadi nggak cuma review mobil baru, mobil bekas ya, mobil lama ya, tapi ada juga yang tadi gue sebutkan. Nah, sampai itu akhirnya gue minta tolong ke teman-teman gue ya, nyari bahan. Ya alhamdulillah sih teman-teman gue banyak yang baik ya. Jadi mereka mempersilahkan, nggak apa-apa gue bikin video mobil mereka untuk dijadiin bahan untuk gue review mobil. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman gue yang mungkin gue cuma bisa berterima kasih ya, karena mau meminjamkan mobilnya untuk gue review. Ya mungkin gue juga nggak bisa ngebalas kebaikan mereka, teman-teman gue yang pernah minjemin mobil. Nggak hanya yang pinjam mobil, yang pernah collab bareng gue juga di video yang ada di garasi mobil. Thank you banget. Jadi gue cuma bisa terima kasih banyak buat kalian semua. Nah, akhirnya suka dukanya ketika gue nge-review mobil atau bikin channel tentang otomotif, banyak ya. Dari susahnya cari tempat untuk gua nge-review mobil. Ya awalnya enak ya, misalkan di garasi mobil, cuma kan kadang garasi kan nggak gede, macam-macam lah, tempatnya juga nggak pas. Sampai pernah gue ditegur orang atau diusir orang gara-gara nge-review di tempat umum pernah. Sampai pernah gue dicurigain ini mobilnya mau diapain, padahal cuma di-review doang, mau ditaruh di YouTube gitu kan, bikin video, bikin konten. Tapi dicurigain bapaknya teman gue, ini sebenarnya mobil mau diapain gitu kan, malah cuma di-review doang. Terus cari bahan susah, cari bahan juga. Teman-teman gue kan juga kadang menyesuaikan waktu mereka untuk mobilnya gue review, kan gak susah, mereka juga sibuk kan. Jadi sampai akhirnya beberapa bulan kemudian gue nge-review mobil, akhirnya tepatnya di bulan Januari, alhamdulillah gue dapat juga tawaran ada endorse produk mobil. Sampai akhirnya begitu ya, alhamdulillah sih gitu. Ya itulah suka dukanya. Cuma ya terus apalagi ya suka dukanya ya, bahan materi ya. Gue kan kadang kan kalau review mobil nggak semua apal merek mobil ya, fitur-fiturnya juga kan nggak apal. Ada yang nggak apal, mungkin 1-2 produk atau merek gue mungkin tahu ya, kurang lebih sebagian besarnya. Tapi nggak semua mobil gue tahu kan. Ya akhirnya kan tetap kan gue belajar. Tapi positifnya gitu, gue jadi dapat bekal ya, dapat ilmu karena gue mempelajari dulu mobil ini fiturnya gimana, terus seperti apa ininya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi sisi positifnya gitu, gue dapat ilmu baru. Akhirnya gue tahu mobil ini apa, mobilnya fiturnya gimana. Jadi mobil yang gue punya dan nggak gue punya, jadi akhirnya gue belajar dan gue tahu gitu sedikit lebih apa. Jadi akhirnya gue belajar dan gue tahu sedikit, ya sedikit gue tahu lah. Jadi dan jadi inget oh mobil ini, meskipun gue nggak punya mobilnya gitu kan. Sampai akhirnya dari 2 Juni tadi gue starting bikin yang channel garasi mobil. Ya capek, dibilang capek iya, karena kan gue juga masih kerja, bagi-bagi pekerjaan yang juga akhirnya bikin YouTube, ngedit segala macem, cari bahan konten juga nggak cepet kan. Mungkin teman-teman YouTuber juga merasakan kalau bikin cari bahan, cari materi, ngedit sendiri, misalnya ngeditnya sendiri, terus cari take videonya mungkin juga kan nggak cepet ya. Kalau bisa salah ada yang ulang lagi yang kayak gitu. Itu suka dukanya, kurang lebih suka dukanya ya. Tapi alhamdulillah di awal di November gue udah mencapai 1000 subscriber ya. Thank you buat teman-teman atau viewers gue yang udah nonton Garasi Mobil. Doain semoga Garasi Mobil bisa lebih berkembang ya, lebih berkembang, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Di awal November itu udah 1000 subscriber. Terus baru di awal Desember gue udah capai 4000 jam ya. 4000 jam tuh setelah dari Juni itu kurang lebih 6 bulan gue mencapai 4000 jam dan 1000 subscriber, alhamdulillah. Nah di situ juga pas gue lihat juga video-video gue sebenarnya nggak booming semua ya, dari kurang lebih 50-an video waktu itu ya. Waktu sampai Desember tuh 50-an, 5 atau 60 video itu
nggak semua booming, nggak semua viewersnya banyak ya, ada cuma 1000, 2000. Tapi yang paling banyak nih Suzuki EPV sama Suzuki Swift. Terus Suzuki EPV sampai sekarang bisa kalau nggak salah 14.000, jadi lumayan lah, alhamdulillah gue dapat viewers yang begitu, thank you banget. Terus ada Pajero Sport yang Rock Sport, Foskate itu juga. Tapi mereka loncat-loncat gitu kan, random gitu. Oh ini yang viewersnya banyak ini ya. Nggak setiap gue posting juga semua viewersnya banyak, tapi ada beberapa video yang viewersnya nggak banyak, jadi random gitu. Oh baru tahu gue gitu kan, alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Dari situ akhirnya gue mau ngetes juga. Awalnya gue mau ngetes itu gue lupa kan email gue garasi mobil, emailnya pakai akun garasi mobil, gue daftar AdSense tuh, AdSense ya. Oh iya, pas mau ngetes kan masukin AdSense. Nah AdSense itu gue udah ngedaftar baru lagi kok nggak bisa. Akhirnya 2 hari ditolak kan mau ngetes gue. Terus 2 kali tuh, 2 hari lagi ditolak tuh. Kenapa? Oh ternyata gue baru ingat, gue sadar kalau Google AdSense itu baru boleh cuma 1 account aja kan. Nah 1 account doang. 1 account, akhirnya gue inget, oh iya gue masih punya personal account gue yang YouTube Budiawan Arif Anggoro kan. Nah itu udah ada AdSense-nya tuh. Kalau kebijakan dulu kan bisa daftar AdSense dulu, walaupun belum dimonetes. Kalau sekarang kan mesti monetes dulu, baru bisa bikin AdSense. Nah akhirnya baru bisa masukin AdSense gitu. Ternyata akhirnya gue masukin AdSense gue yang itu. Pas mau ngetes baru bisa masukin pas daftar kan nggak bisa daftar AdSense-nya. Pas gue mau ngetes mesti kalau masukin AdSense yang baru nggak bisa, cuma bisa masukin AdSense cuma satu orang tuh 1 account, cuma bisa 1 account doang ya kalau nggak salah deh. Gimana sih belibet banget ngomongnya. Ya intinya pokoknya pas gue daftar mau ngetes itu gue cuma bisa masukin Google AdSense gue lah, gue nggak bisa daftar baru lagi kalau nggak salah gitu. Akhirnya di tanggal 26 Desember ini baru dikirim nih PIN gue dari Malaysia tuh. Nah gue tanya temen, terus ada istri gue juga bilang harus diambil di kantor pos. Akhirnya gue sampai akhir Januari itu ke kantor pos kan, karena udah sebulan kan baru dikirim dari Malaysia kan ini. Akhirnya gue cari, oh belum dapat. Akhirnya kantor posnya baik tuh, ngasih gue nomor WA kurirnya. Akhirnya gue WA nama kurirnya, belum datang om. Ya, akhirnya gue tungguin, udah ntar kabarin ya. Akhirnya dia bilang belum, baru 3 hari yang lalu. Ini tanggal 19 Desember ya. 3 hari yang lalu ya, 16 Desember tuh ini nyampe, dianterin di rumah gue. Asli. Dianterin. Thank you. Sama kurirnya baik banget. Emang harus begitu sih. Ya, harusnya diantar ya, karena alamatnya menurut gue sih alamat rumah gue jelas banget di Bekasi. Akhirnya tadi waktu Januari gue muter-muter di kantor pos Bekasi, 2 kantor pos doang sih, nggak muter, kantor pos yang dekat rumah gue dan yang di kota. Akhirnya dianterin ternyata di kurang lebih di 15 atau 16 Desember, Februari 2021 kan. Akhirnya gue dapat ini. Cuma ini udah gue buka ya. Ini belum gue verifikasi alamat, tapi ini gue buka karena ada kesalahan error di kamera gue di tag sebelumnya. Gue udah nge-tag video error lagi. Ininya memory card-nya, makanya gue tag ulang lagi nih kayak gini. Akhirnya gue dapet ini nih. Akhirnya gue dapet Google AdSense ini. Isinya nggak ada isinya, cuma PIN doang buat kalian verifikasi. Nih, kalau di sini ini Google semua nih yang di sini. Cuma ini ada nomor PIN-nya. Kalau udah baru kalian verifikasi. Ini juga sebenarnya belum gue verifikasi. Nanti gue verifikasi dulu. Mungkin di video berikutnya. Ya. Nah, akhirnya dapet ini. Dan gue bingung, jujur nih gue bingung. Di Google AdSense pendapatan gue kurang lebih di 191.000 ya. Dikit banget ya. Nggak apa-apa, tapi alhamdulillah udah dapat. Di HP ini YouTube Studio itu $10. Udah ada di laptop 200.000. Jadi mana yang bener? Gue nggak ngerti makanya. Makanya gue nggak ngerti. Mungkin kalau udah gue verifikasi mungkin lebih jelas ya untuk pendapatannya ya. Ya sedikit demi sedikit itu nabung, lama-lama menjadi bukit. Harapannya begitu. Nah, pokoknya itulah kisah perjalanan gue sedikit banyak tentang
masuk di dunia per-YouTubean. Ya mungkin harapan gue beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan bisa lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi untuk channel Garasi Mobil. Begitu. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung atau baru lihat channel Garasi Mobil atau di video-video yang ada di Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena ya tanpa kalian mungkin, ya karena kalian semua ini channel YouTube gue bisa berkembang sampai saat ini ya, sampai dengan sekarang itu berkembang, dan harapannya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke? Paling itu aja geng, cerita tentang perjalanan YouTube gue dan suka dukanya. Dan untuk mendapatkan ini setelah 8 bulan gue bersimbung di YouTube, di Garasi Mobil dan dengan akun Garasi Mobil, dan harapannya kalian juga, kalau yang teman-teman main YouTube juga atau hobi mau video, membuat video untuk di YouTube, yang penting saran gue, alhamdulillah juga ya, bukan ngasih saran sih, alhamdulillah gue setiap minggu posting 2 kali ya. Jadi hari Kamis dan Minggu jam 6:30 untuk posting video ya, untuk tayangnya. Intinya sih alhamdulillah sampai sekarang gue masih bisa konsisten, dan harapannya kedepannya juga masih tetap konsisten. Menurut gue sih intinya konsistensi sih. Tapi tidak menyampingkan konten ya. Dan mungkin di konten-konten gue juga mungkin masih banyak yang kurang bagus atau kurang berkenan ya. Jadi mohon maaf juga. Tapi intinya semoga harapannya gue di nextnya bisa berkembang lebih banyak lagi, dan subscriber gue banyak, viewers makin banyak. Dan buat kalian semua, thank you banget. Sekali lagi terima kasih banget karena sudah dukung channel Garasi Mobil, dan tetap dukung terus, dan jangan lupa subscribe terus, like, komen, dan share. Dan mungkin ya di video selanjutnya mungkin gue akan daftarin ini di Google AdSense ya. Oke? Thank you banget. Google AdSense, thank you banget. YouTube, thank you banget. Dan teman-teman subscriber dan viewers gue, terima kasih banyak sudah mendukung gue sampai sekarang ini. Oke? Mungkin itu aja. Ya, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.